Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Jayusman Suwadi. Di sini Bapak sebagai narasumber materi untuk bisnis daring dan pemasaran. Bapak di SMK N4 Padalarang ini sebagai kepala program jurusan bisnis daring dan pemasaran. Dan pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan khususnya kepada kelas 10 bisnis daring dan pemasaran A, B, C. Nah, beberapa hal itu secara garis besar yaitu mengenai apa itu BDP atau apa itu jurusan bisnis daring dan pemasaran. Lalu nanti selama di sekolah itu selama 3 tahun itu mempelajari apa saja, dan kemudian peluang kerja lulusan BDP itu nantinya di dunia kerja apa saja seperti itu. Nah, 3 hal pokok inilah yang pada kesempatan ini akan Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik, dan kalaupun nanti ada yang kurang begitu jelas nanti selama pembelajaran kalian di sekolah bisa ditanyakan ke guru-guru di jurusan. Oke. Kita mulai dengan bahasan pertama, yaitu apa itu bisnis daring dan pemasaran atau disingkat dengan BDP. Oke, kita lihat bisnis daring dan pemasaran adalah sebuah kompetensi keahlian atau jurusan yang mempelajari dasar-dasar kemampuan dan keilmuan menjadi seorang tenaga marketing, baik marketing secara konvensional ataupun melalui media daring atau online atau menggunakan media internet. Nah, selama 3 tahun pembelajaran nanti kalian di sekolah itu siswa akan diajarkan bagaimana cara untuk menganalisa pasar, diantaranya ya, cara untuk menganalisa pasar dan menemukan peluang bisnis di dalamnya. Juga siswa akan dibekali ilmu agar mampu menggunakan media sosial, media online seperti situs web maupun media sosial sebaik mungkin, sehingga nantinya para siswa diharapkan mampu menggunakannya sebagai e-commerce. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa sih e-commerce? Nah, silahkan kalian cari tahu sendiri apa itu e-commerce. Ya, jadi e-commerce mungkin nanti kalian akan selama di BDP akan sangat sering mendengar atau mengucapkan kata-kata e-commerce seperti itu. Yaitu tadi pemaparan singkat mengenai apa itu bisnis daring dan pemasaran. Oke, ke bahasan kedua. Nah, mungkin di benak kalian timbul pertanyaan-pertanyaan, selama di BDP nanti pelajaran-pelajaran apa sih yang akan dipelajari selama 3 tahun ke depan? Oke, kita lihat. Nah, beberapa pelajaran yang akan kalian beberapa mata pelajaran yang akan kalian tempuh, yang akan kalian pelajari selama di bisnis dan pemasaran selama 3 tahun itu, beberapa diantaranya adalah pelajaran penataan produk. Ini gurunya yaitu nanti kalian akan bertemu dengan Bu Ratna. Nah, penataan produk itu membahas mengenai cara mengelompokkan barang sesuai dengan jenis dan kegunaannya. Pengelompokan tersebut tentu juga dengan memperhatikan keindahan atau estetika untuk menarik minat konsumen agar membeli produk tersebut. Dalam pengelompokan produk, siswa juga dituntut untuk benar-benar memahami spesifikasi produk tersebut. Misalkan
si produk itu harus diketahui apakah ia berupa minuman atau makanan, kemudian ukurannya berapa, lalu kadaluarsanya, lalu kemudian warna kemasannya, bentuk kemasannya, apakah botol, apakah saset, apakah kardus, seperti itu, dan lain-lain ya. Maksud itu apakah berupa tepung, seperti itu. Jadi di dalam penataan produk semua itu akan dipelajari, sehingga nantinya ketika ditempatkan di, ya katakanlah di rak pajang, itu akan terlihat menarik, akan terlihat indah seperti itu, sehingga akan menarik konsumen untuk melihat, untuk menghampiri, dan yang diharapkan nanti adalah untuk membelinya, seperti itu. Kemudian pelajaran yang lain yaitu pengelolaan bisnis retail. Nah, ini mata pelajaran ini nanti kalian akan bertemu dengan Bu Yulia, namanya Bu Yulia Sugiharti. Nah, pengelolaan bisnis retail adalah mempelajari bagaimana pengaturan keseluruhan faktor yang berpengaruh dalam proses perdagangan retail. Misalnya faktor yang mempengaruhi perdagangan langsung barang dan jasa kepada konsumen. Nah, retail itu sendiri tidak hanya melulu mengenai minimarket, supermarket atau seperti itu, enggak, tapi hal-hal yang berhubungan dengan suatu bisnis eceran yang dijualnya secara satuan seperti itu akan dipelajari di dalam mata pelajaran pengelolaan bisnis retail ini, seperti itu. Yang mungkin kita ketahui kalau dalam keseharian, mungkin di benak banyak orang retail itu adalah seperti minimarket atau supermarket. Padahal sebenarnya retail itu tidak hanya seperti itu, tapi luas cakupannya. Oke, itu pengelolaan bisnis retail. Nah, di dalam pengelolaan bisnis retail itu nanti kalian juga akan mempelajari istilahnya si Mapel ini akan mempelajari dari mulai suatu retail itu buka sampai si retail itu tutup toko istilahnya. Nah, nanti akan dipelajari juga mengenai bagaimana dalam penggudangan, stock of name, kemudian nanti terintegrasi juga dengan penataan produk, pengemasan dan lain-lain seperti itu. Ya, mungkin yang kita lihat di dalam suatu bisnis retail itulah nanti yang akan dipelajari dalam mata pelajaran ini. Selanjutnya, nah ini ada pelajaran administrasi transaksi. Nah, pelajaran ini siswa dibekali agar dapat melakukan pencatatan keuangan atau pengadministrasian secara rapi dan terstruktur, sehingga hasil pencatatan tersebut mudah untuk dipahami. Jadi nanti dibiasakan tidak tidak pengadministrasi itu acak-acakan atau asal tulis di selembar kertas lalu disimpan di mana saja lalu nantinya hilang datanya, tapi ada cara-caranya sehingga pengadministrasian terutama transaksi yang dilakukan itu dapat betul-betul tersusun, dapat betul-betul terkodifikasi, sehingga nantinya kalau kita cari datanya yang tanggal berapapun misalkan, itu dapat kita dengan mudah menemukannya. Nah, di dalam administrasi transaksi ini ada beberapa alat yang akan dipakai untuk praktik, yaitu ini seperti yang ada di minimarket yang sering kalian temui dalam keseharian. Ini adalah komputer pos. Jadi pencatatan transaksinya ini udah secara computerized, secara digital, menggunakan pembacaannya itu menggunakan barcode scanner. Jadi si barang tinggal diperlihatkan, didekatkan ke depan barcode scanner, lalu nanti terbaca kodenya, lalu tampil di layar monitor ini, lalu kemudian total keluar dan struknya keluar dari printer, seperti yang biasa kalian lihat di minimarket di dekat rumah kalian, seperti itu. Dan selain itu juga ada beberapa alat nanti yang akan dipelajari, termasuk juga
dengan mesin EDC, lalu ada juga mesin Android, pos Android. Jadi kalau ini berupa perangkat komputer, tapi kalau pos Android itu seperti handphone seperti itu, tapi di ujungnya itu ada uh, semacam printer struknya, dan nanti itu katakanlah sebagai bentuk mini dari mesin pos ini, yaitu namanya pos Android. Dan ada beberapa alat lagi yang nanti akan dipelajari oleh para siswa BDP selama bersekolah atau selama 3 tahun di jurusan BDP. Itu diantaranya. Nah, kemudian ada pelajaran bisnis online. Nah, pelajaran ini membahas bisnis-bisnis yang dijalankan secara online. Jadi banyak ya bisnis-bisnis yang dijalankan secara online. Juga dibahas bagaimana cara pemasaran melalui internet. Nah, pemasaran tersebut bisa dengan situs web atau memanfaatkan sosial media yang ada. Dengan berbisnis online tentunya akan lebih mudah dan tidak membutuhkan banyak biaya. Misalnya biaya untuk menyewa ruko, membeli stok barang, membayar karyawan, dan lain sebagainya. Nah, tentu alhamdulillah di kita sudah ada laboratorium komputer untuk bisnis online yang disatukan dengan laboratorium untuk kasir, sehingga insya Allah nanti kita akan lebih nyaman dalam dalam menjalankan, dalam terutama kalian anak kelas 10 dalam mempelajari mata pelajaran bisnis online ini, dan sudah terkoneksi kepada wifi sekolah sehingga tidak usah menggunakan kuota sendiri. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada mata pelajaran ini, para siswa dibentuk untuk menjadi pribadi yang siap kerja. Materi yang dibahas antara lain bagaimana memahami karakteristik berusahawan, memahami peluang usaha, produk, baik barang maupun jasa, hingga nantinya proses pengajuan hak atas kekayaan intelektual atau yang biasa disebut dengan haki. Nah, pada produk kreatif dan kewirausahaan ini juga nanti akan dipelajari katakanlah hitung keuangan, membuat suatu laporan keuangan seperti itu. Nah, itu beberapa mata pelajaran yang nanti akan dipelajari oleh para siswa selama selama berada atau selama belajar di jurusan bisnis daring dan pemasaran. Itu baru beberapa saja selain dari mata pelajaran produktif yang lain dan juga mata pelajaran yang di luar jurusan seperti itu. Oke, kemudian kita lihat peluang kerja lulusan bisnis daring dan pemasaran. Banyak ya, sangat banyak sekali peluang kerja untuk lulusan BDP, tapi di sini Bapak memperlihatkan beberapa saja di mana peluang kerja ini memang yang paling, ya katakanlah yang paling banyak diminati oleh para lulusan. Nah, wirausaha bisnis online. Jadi lulusan BDP nantinya bisa membuka wirausaha sebagai wirausaha yang bergerak dalam bisnis online, misalkan memasarkan suatu produk atau dia punya produk sendiri lalu kemudian ia dipasarkan menggunakan akun-akun yang dia punya, apakah itu misalkan di Instagram, di Facebooknya, atau dia punya webnya, atau bekerja sama dengan orang lain, atau bisa juga ia jual di marketplace. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan internet, dengan media internet digunakan sebaik mungkin untuk pengembangan dan kemajuan usaha atau bisnisnya seperti itu. Nah, diharapkan dari sekarang kalian kelas 10 itu silahkan pergunakan handphone, laptop,
atau kuota internet yang kalian punya itu untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik, hal-hal yang akan menambah ilmu, hal-hal yang akan menambah wawasan dan keterampilan kalian, sehingga nantinya kalian ketika lulus itu siap bersaing dan katakanlah sudah begitu mempunyai banyak tambahan ilmu dan pengetahuan dibanding ketika kalian yang baru masuk sekarang ini. Jadi harus ada perbedaan yang signifikan atau harus ada perbedaan yang sangat besar ketika kalian baru masuk dengan ketika nanti lulus. Itu harus terlihat perubahan yang besar. Dan terutama di dalam keseharian penggunaan handphone, ini biasanya para siswa itu sudah terbiasa ya dengan handphone, dengan akun sosial media. Pergunakan akun sosial media kalian secara bijak, secara baik dan bermanfaat, seperti itu. Lanjut. Nah, salah satu peluangnya itu adalah sebagai tenaga administrasi pada suatu bisnis online. Kalau tadi yang punya usahanya, nah kalau ini sebagai tenaga administrasinya. Nanti di tugasnya itu adalah ya katakanlah untuk memfoto, lalu mengupload ke akun sosial media atau ke webnya, lalu kemudian juga mencatat administrasi pemesanan, kemudian penjualan dan lain-lain sebagainya. Itu. Nah, ada beberapa alumni juga yang memang ia bekerja sebagai tenaga administrasi pada suatu bisnis online, dan ada juga yang seperti tadi yang membuka berwirausaha dalam bidang bisnis online seperti itu. Nah, ini juga salah satu peluang kerja lulusan BDP adalah sebagai petugas kasir pada suatu bisnis retail. Nah, ini banyak alumni SMK Edward Padalarang, terutama dari BDP itu yang menjadi kasir di supermarket atau minimarket yang tersebar baik di Bandung Barat, Cimahi maupun di Bandung, seperti itu. Dan ini salah satu pekerjaan yang banyak diminati oleh para lulusan BDP. Nah, lalu ini salah satu peluang kerja lagi adalah sebagai pramuniaga. Sebagai pramuniaga di mana biasanya kalau di sebuah supermarket atau di minimarket ya, biasanya kalau di minimarket itu antara pramuniaga dengan kasir itu bisa saja tugasnya itu orangnya masih itu juga ya, kasir ya sebagai pramuniaga, tapi ya sebagai pramuniaga harus bisa menjadi kasir, sebagai kasir harus juga bisa menjadi pramuniaga. Dan itu nanti untuk ilmunya untuk pramuniaga itu nanti diperoleh bersama dengan Bu Ratna pada penataan produk atau pada bisnis retail dengan Bu Yulia seperti itu, dan juga pada mapel-mapel yang lain yang terintegrasi dengan pelajaran-pelajaran yang sejenis, itu nanti akan dibentuk bagaimana agar kalian katakanlah bisa menjadi tenaga kasir yang baik, atau bagaimana agar kalian bisa menjadi seorang tenaga pramuniaga yang baik yang sesuai dengan katakanlah kualifikasi yang diharapkan oleh dunia usaha atau dunia industri. Nah, kemudian salah satu peluang kerja bagi lulusan BDP adalah sebagai tenaga administrasi pada suatu perusahaan atau instansi. Seperti itu. Nah, ini berarti cakupannya luas ya. Nah, untuk bisa menjadi tenaga admin pada suatu perusahaan itu adalah yaitu kalian harus bisa minimal menguasai Microsoft Office ya, yaitu Excel, Word dan PowerPoint PPT. Ada beberapa alumni yang bekerja sebagai administrasi pada suatu instansi, dan yaitu Excel-nya, kemudian PowerPoint-nya, Word-nya itu mereka betul-betul harus bisa dikuasai dengan baik. Dan itu tentunya ketika selama sekolah hal-hal itu akan menjadi hal yang lumrah, harus
mampu dilakukan oleh para siswa, karena nanti banyak tugas yang emang dalam pengerjaannya itu menggunakan ya seputar di office ya. Nah, kalau tadi itu tenaga administrasi pada suatu bisnis online ya. Nah, ini tenaga marketing pada suatu perusahaan. Nah, maksudnya di sini adalah kadang suatu perusahaan itu walaupun di zaman sekarang masih memerlukan tatap muka langsung dengan klien atau dengan konsumen. Nah, di sini lulusan BDP itu bisa mengambil peluang untuk menjadi seorang tenaga marketing pada suatu perusahaan. Nah, tentunya di sini diharapkan ketika kalian bersekolah di SMK 4 Padalarang di jurusan BDP, kalian harus betul-betul bisa mengasah kemampuan berbicara kalian, mengasah kemampuan berbicara, menyampaikan pendapat, kemudian bisa meyakinkan orang lain. Banyak alumni BDP ketika dia bisa bekerja di suatu perusahaan, ternyata ekspektasi perusahaan itu ternyata emang bisa dipenuhi dengan baik, karena ternyata kemampuan dari katakanlah public speaking si lulusan BDP, lulusan SMK 4 Padalarang itu emang sangat bagus, sehingga kepake oleh pihak perusahaan, bahkan dipercaya untuk katakanlah melakukan negosiasi atau pembicaraan dengan perusahaan-perusahaan yang dijadikan sebagai partner atau mitra kerja perusahaan di mana lulusan tersebut bekerja. Gitu. Dan itu bukan hal yang tidak mungkin, itu udah banyak contoh dari beberapa alumni karena kemampuan bicaranya yang bagus gitu, sehingga ketika ia bekerja di perusahaan tersebut ia sangat dipercaya oleh perusahaannya untuk untuk melakukan pembicaraan penting dengan pihak perusahaan yang dituju, seperti itu. Nah, selain yang tadi, nah ini seorang lulusan dari bisnis daring dan pemasaran, dia juga bisa berwirausaha membuat produk kreatif secara profesional. Maksudnya secara profesional adalah bahwa ia betul-betul menekuni wirausahanya tersebut dengan baik, dengan disiplin ya, walaupun ia menjadi bos perusahaannya, tapi ia tentu saja tidak bisa seenaknya sendiri, seperti itu. Harus dikelola dengan profesional, dikelola dengan baik, harus dikelola dengan keilmuan yang baik pula, agar bisnisnya atau wirausahanya tersebut dapat berkembang dan maju seperti yang diharapkan. Jadi seorang wirausaha itu emang seperti seorang bos ya. Ia bisa menentukan apakah ia harus berpakaian seperti apa, apakah ia harus memakai celana panjang atau celana pendek, istilahnya seperti itu. Nah, seorang wirausaha sebagai seorang bos, ia bisa mempunyai kebebasan dalam hal tersebut ya, diantaranya. Tapi tentu saja tetap usahanya itu harus dijalankan secara profesional. Oke. Nah, itu mungkin beberapa hal yang Bapak sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa didapat. Kalaupun nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau yang kurang begitu jelas, insya Allah nanti di pertemuan selama pembelajaran di semester ini itu bisa kita bisa diobrolkan, bisa didiskusikan seperti itu. Dan untuk para siswa kelas 10 itu, kalau kalian tahu, itu ada bisa dibilang banyak kelas 11, kelas 12 itu yang ia sambil sekolah sambil berbisnis juga dengan memanfaatkan akun sosial media yang dipunya, dan hasilnya itu ya minimal lumayan untuk nama-nama uang jajan, dan ada juga yang memang bisa mandiri sehingga tidak tergantung kepada pemberian orang tua. Nah, itu yang sangat kami harapkan.
Oke, mungkin cukup sampai di situ. Selanjutnya ada tugas mandiri. Ada tugas mandiri yang harus dilakukan oleh setiap siswa, yaitu tugas individu. Tugasnya yaitu carilah di internet profil seorang pengusaha yang sukses dengan memanfaatkan media internet dalam operasional atau aktivitas bisnisnya. Tugas itu bisa diketik atau ditulis di selembar kertas, ya, lalu difoto, lalu kemudian upload ke LMS. Ya, jadi cari di internet profil seorang pengusaha yang sukses dengan memanfaatkan media internet dalam operasional aktivitas bisnisnya, lalu diketik atau boleh ditulis di selembar kertas profil pengusaha tersebut, lalu upload ke LMS. Pengusahanya boleh bebas, baik yang bergerak dalam bidang barang ataupun jasa, silahkan. Boleh yang di dalam negeri ataupun yang di luar negeri, boleh yang masih muda ataupun yang sudah senior, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu saja yang Bapak sampaikan pada saat ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.